Yeskiel 44 dari nomor 25 sampai dengan selesai. Sebagai orang Kristen, itu tidak boleh mengurusi mayat, tidak boleh hormat dan santun dan patuh kepada orang tuanya. Nggak usah tentang agama, tentang adat saja. Semua adat di dunia selalu menyuruh hormat orang tua, kecuali dalam kekristenan. Inilah pengajaran paling biadab di muka bumi. Bahkan tidak boleh mengurus, menyayangi anaknya sampai mati. Sampai mati pun orang tua tidak boleh mengurus anaknya sampai anaknya itu mati. Kalau matinya duluan, meninggalnya duluan daripada orang tuanya. Semakin seorang baik kepada orang tuanya, dihukum dan berdosa menurut Bible. Coba, kebiadaban mana lagi yang lebih tinggi dari ini? Tidak hanya itu, orang yang mengurusi, menghormati orang tuanya sampai dia meninggal, dia sudah menjadi najis, menajiskan dirinya. Lalu kedua, dia harus menyucikan diri 7 hari. Hari ke-7 pun, kalau dia mau masuk ke dalam tempat sembahyang, maka dia harus membuat korban hewan, karena dia telah berdosa. Ketik saja di Google, namanya Yeskiel 44. Yeskiel 44. Nomor 25 sampai selesai. 28. Cara mengetiknya begini. Yeskiel. Ini tidak pernah ada yang membukakan. Saya sebagai mantan orang gereja dulu ingat 44 nomor 25 sampai 28. Tulisnya terjemahan Melayu nomor 25. Jadi bukan dari kami. Maka daripada mereka itu, seorang pun tak boleh menghampiri mayat orang, sehingga najislah dia. What? Hanya karena bapaknya, atau ibunya, atau anaknya yang laki-laki, anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan yang belum berlaki. Abang Syarul belum berlaki. Jadi kalau punya adik perempuan udah punya suami, malah lebih banyak dosanya. Yang boleh didekati yang belum berlaki. Ini mirip dengan urutan orang-orang dalam keluarga inti. Hukuman berkaitan dengan orang-orang dalam keluarga inti di dalam Bible itu mengerikan dan biadab sekali dibandingkan dengan dalam Al-Quran. Quran juga mempunyai ayat yang berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan dengan keluarga inti. Itu dalam surah An-Nur, surah 24-31. Nah, kita lihat. Tapi tidak begini. Boleh juga dinajiskannya dirinya. Najis! Seorang anak menghormati orang tuanya, lalu mengurus jenazah orang tuanya. Kalau selama ini para pendeta telah mengurus jenazah orang-orang, najislah itu menurut Bible. Lanjutkan, belum cukup ini. Maka setelah sudah disucikannya pula, hendaklah dibilang baginya 7 hari setelah dia mencuci badannya dan dia mandi. Lalu 7 hari dia mengasingkan diri. Oke, maka pada hari ia masuk ke dalam tempat yang suci, ke dalam serambi yang di dalam, akan berkhidmat di dalam serambi yang suci itu. Hendaklah dipersembahkannya korban karena dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Sudah? Ya, mungkin Pak Pendeta mau menanggapi. Sudah? Sudah? Ya Bunda, izin Bunda. Ya. Mungkin Pak Pendeta sudah nggak sabar menanggapi. Iya. Ya silakan Pak Pendeta tanggapi. Ya, Ya, saya tidak akan mengubah sejarah tadi, catatan tadi dari orang liar lah itu. Saya katakan tidak akan mengubah pemahaman itu saya. penjata loh. Itu data dibilang Ya jangan dipotong loh. Itu hak saya mengatakan.
Hak saya mengatakan itu. Ya, tidak akan mengubah pemahaman saya terhadap Alkitab saya, ya. Jadi ini khusus mengenai Yehezkiel. Yehezkiel 44 ayat 25 ya. Saya fokus kepada ayat 25 ya. Jadi Anda itu meninggalkan Yesus karena Anda hanya berpikiran jasmani. Tidak berbeda dengan orang Israel yang sekarang yang belum mengikuti Yesus. Itu ya. Dan tidak mengerti sama sekali makna rohani ya. Saya katakan, dengarkan ini. Mayat itu Siapa pendeta saya mendengarkan. Cuman pernyataan Pak Manda ini kan mengejutkan. ya. Dengarkan dulu ini. Dengarkan ini. Menurut ajaran Kristen, mayat adalah tubuh yang sudah mati. Anda itu yang murtad, yang meninggalkan Yesus. Mati artinya kehilangan Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang memberi hidup. Ada ayatnya. Rohlah yang memberi hidup, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus meninggalkan Anda sehingga Anda itu mungkin karena perbuatan Anda, mungkin karena Anda mempertuhankan pikiran Anda sehingga Anda meninggalkan Yesus. Dan di suratan Petrus dikatakan Petrus yang meninggalkan Yesus itu adalah anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang kembali ke kubangnya. Saya dipanggil anjing ya? Itulah yang itu orang murtad. Suratan Petrus Alkitab kami yang mengatakan itu. Jadi ini di perjanjian lama untuk orang Israel sebelum ada perjanjian baru. Ini khusus untuk lihat judulnya di atas ayat Yehezkiel 44. Di atas lihat judulnya di situ, khusus untuk imam-imam. Jadi imam itu atau kohen di dalam bahasa aslinya tidak boleh memegang mayat. Yang bukan imam lah yang mengurusi mayat sampai penguburan. Hah? Pak Manda pendeta, bukannya para pendeta itu adalah imam hari ini? Ya memang imam perjanjian lama. Kenapa sudah berapa kali Pak Manda berkata Yehezkiel ini kan perjanjian lama. Loh, dengarkan dulu. Setelah kan paman pendeta mengatakan itu untuk imam, Oke. Sebegitu kejinya Bible sehingga perkataan begini ada dalam Bible, Yang orang nggak beragama pun harus mengurus anaknya. Loh, Nah, sekarang kalau Anda mengatakan itu Pak Imam, sampean itu Pak Manda, sampean bukan pemimpin dalam gereja sampean. Imam itu Apakah sampean mengajarkan orang untuk dekat kepada mayat pada sampean adalah imam itu hanya keturunan Lewi. Gimana? Hanya keturunan Anda bilang Lewi. saya kayak anjingnya, saya tidak marah. Imam Anda itu hanya keturunan imam yang Lewi. durhaka Anda ini. Kohen. Inilah imam durhaka. Orang Imam. kalau jadi Kristen, Imam di pasti kalau jadi perjanjian imam lama. durhaka. Bagi Kalau jadi orang pemeluk Israel durhaka. hanya keturunan Lewi ya. Nah, Yang kalau mengurusi mayat. memang ini keturunan Lewi tidak berguna, kenapa masuk ke dalam Bible Anda? Yang mengurusi Mengapa dalam perjalanan mayat orang adalah yang bukan tidak berguna? Lewi, yang bukan imam. Nah ini lari lagi. Kalau memang Ezekiel tidak berguna, kenapa dimasukkan? Siapa bilang Kalau tidak dalam berguna? Islam tidak ada memasukkan aspek yang tiada berguna di dalam kitab suci. Kalau Jika memang itu tidak berguna, dengarkan dulu. seharusnya Anda gunting itu, Anda delete itu. Kalau Anda tidak- bakar bagian Ezekiel. Kalau tidak ada kitab Yehezkiel ini di perjanjian lama, saya tidak akan berani mengatakan Anda yang meninggalkan Yesus itu adalah mayat. Ya. Tidak ada tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Ini loh, tadi kan Pak Manda bicara sedemikian. Nah, sekarang kita buka lagi nih. Ini Melayu lama. Mana? Di sini pun ada itu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat berapa? Tuhan. Ayat berapa? Jadi Tuhannya adalah Hua. Kenapa sekarang pakai kata Allah? Iya. Coba, ini sekali ini. Kata Allah Nah, ini deh. hanya